kita akan menemukan bahwa undang-undang itu akan menghalangi kepentingan ekonomi pengusaha yang jelas yang selama ini memang untuk tujuan bikin perkebunan sawit, untuk bikin tambang nikel segala macam, kamu suka ngambil tanahnya masyarakat. Jadi kalau undang-undang itu keluar, mereka terganggu kepentingannya. Ini lu bawa Jadi satu doang gimana? kabelnya Kabelnya beda anjir. analisis ekonomi politik. Nah, kita selama ini saya sendiri nih yang di ujung Orde Baru kuliahnya, kami membuka dari analisisnya. Dan kita semua nih mungkin kalau gitu sedikit apa ya, tapi juga kita kelihatan ini. Jadi makanya kalau misalnya saya lagi tertarik banget untuk bahas inisiatif warga kayak karena saya merasa oke, inilah saatnya kita balik lagi untuk menganggap everything is political, personal is political. Kita dari zaman saya dulu ya, kita dibikin sebagai masa mengambang. Kita dibikin berpikir bahwa lu terima aja lu warga, keputusan politik biarin aja elit yang ngurusin. Kalau makanya teman-teman mungkin sering dengerin, apalagi teman-teman ya yang sehari-harinya yang saya tahu juga bukan kayak anak NGO, SJW gitu ya, SJW ya tetap lah ya. Tapi intinya adalah pasti banyak pertanyaan. Lu ngapain politis banget? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Terus kadang-kadang kalau ada petani misalnya protes, pertanian jangan dipolitisasi, misalnya gitu. Atau misalnya apalah gitu, yang seakan-akan bilang lu jangan terlalu politik lah. Nah teman-teman itu sebenarnya salah dalam demokrasi. Saya mau meyakinkan teman-teman tadi ya, makanya saya excited diajak kesini langsung happy, pengen lihat, pengen ngobrol sama teman-teman. Karena memang dari jadi ini residu Orde Baru. Orde Baru dan orang-orang yang ingin melanjutkan Orde Baru mau bikin warga itu apolitis, mau bikin warga itu tidak menyadari bahwa apa yang kita alami sehari-hari, mulai dari kita bisa duduk di sini atau enggak, harga minyak sawit itu mahal atau enggak, harga electronic vehicle, mobil-mobil yang platnya biru itu mahal atau enggak, itu semua keputusan politik. Jadi kita berhak banget untuk marah. Apapun kalau nggak mau marah, mau nggak ngasih masukan, boleh banget gitu. Cuma kan kita dididik melalui sistem pendidikan kita, pasti udah pada ngambil PPKN kan? Dari SD ya PPKN ya sekarang ya? Kita kan di kelas PPKN tuh diajarin bahwa ya menjadi warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum gitu. Yang mana benar, saya sebagai orang hukum harus bilang memang benar sih harus taat hukum, tapi hukum yang kayak apa? Makanya saya sengaja pakai kaos ini karena hukum, undang-undang, dan putusan itu sebenarnya dia punya coercive power. Kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir secara filosofis ya, bedanya undang-undang teks doang kan, undang-undang itu juga teks, sama teks yang kalian tulis, sama selebaran, kan sama-sama teks. Apa sih yang bikin beda? Yang bikin beda adalah moralitasnya, moralitas isinya dan moralitas prosesnya. Jadi ketika suatu undang-undang dibuat dengan proses yang ngaco, seperti undang-undang TNI, dibuat dengan isi yang juga ngaco, seperti undang-undang TNI, undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, dia nggak punya landasan moral. Undang-undang yang tidak punya landasan moral sedang kehilangan legitimasinya, dan artinya kita boleh disobeying those kita boleh tidak setuju, kita boleh membangkang terhadap undang-undang yang tidak punya lagi landasan moralnya dari segi proses maupun isi. Nah, anyway, tadi saya sudah lagi cerita proses undang-undang. Tadi kan pembahasan tuh. Nah, jadi yang kemarin sudah terjadi itu, teman-teman, adalah ujung dari proses pembahasan atau palu. Setelah ini apa? Setelah ini proses yang keempat, namanya pengesahan. Pengesahan itu artinya sesederhana tanda tangan presiden. Nah, kalau teman-teman cek, ada di ayat 5 pasal 20 Undang-Undang Dasar, dibilang kalau dalam 30 hari setelah persetujuan bersama yang ketepat itu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.